Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, pada hari ini kita akan memulai kembali untuk mata kuliah analisa perancangan sistem informasi. Yang minggu lalu kita sudah melakukan ujian tengah semester ya. Jadi hari ini adalah pertemuan ke-9 setelah UTS. Perlu diingat ya, untuk tugas kita nanti akan presentasi ya. Presentasinya minggu depan di pertemuan ke-10 karena minggu depan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi kita ikuti dari tanggal, bentar kita cek dulu. Berarti tanggal Mei di tanggal 8. Kita masuk di tanggal 8 nanti. Tanggal 18, 25, tanggal 1 libur masuk, nah tanggal 8. Jadi untuk tanggal 8 nanti kita akan adakan presentasi. Untuk jadwal siapa aja yang presentasi, nah, nanti saya akan berikan ataupun bagi-bagi di Google Classroom. Plus nanti di informasi di grup ya. Jadi tidak ada yang bilang belum selesai atau memang ada kendala lainnya. Ya, sesuai dengan jadwal yang sudah saya buat nanti. Nanti silahkan untuk presentasi. Perlu diingat juga bahwa untuk presentasi itu diambil nilainya sebagai nilai UAS. Ya, nilai UAS. Jadi persiapkan kelompoknya agar bisa presentasi semuanya. Untuk teknik presentasinya, nanti saya akan melihat dulu apakah nanti menggunakan video Zoom atau live pakai YouTube. Nanti kita bahas dulu di kesepakatannya di grup bagaimana. Oke, untuk pertemuan 9 ini materi terakhir di analisa perancangan sistem yaitu pengujian perangkat lunak dan pemeliharaan sistem. Ya. Jadi ketika kita menggunakan sebuah perangkat lunak yang sudah kita buat, ya, yang sudah dirancang, itu perlu ada pengujian. Apa aja pengujian yang dijalankan? Apa itu pengujian? Kita lihat dulu. Nah, jadi pengujian perangkat lunak secara umum yaitu pengujian dimulai dari level modul dan bekerja ke arah integritas atau integrasi pada sistem berbasiskan komputer. Jadi gini, pengujian itu dimulai dari level modul-modul yang dibuat. Misalnya kalau kalian sekarang membuat pemrograman di web programming 3, itu adalah perpustakaan ya, aplikasi perpustakaan. Nah, tiap-tiap modul yang kalian buat itu sudah dilakukan pengujian. Misalnya buat modul untuk buku. Nah, untuk buku itu ada fungsi-fungsi apa aja? Ada input buku, ada peminjaman buku, gitu kan. Pengujian di tiap level modul itu dikerjakan ketika kita sedang membuat programnya. Kemudian yang kedua adalah teknik menguji yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang berbeda pada waktunya. Jadi ini teknik-teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan poin-poin yang sesuai dengan waktu. Kemudian juga pengujian diadakan oleh software developer. Dan untuk proyek yang besar biasanya ada grup testing yang independen.
Jadi biasanya kalau website atau aplikasi atau program yang besar itu ada independen, yang grup independen yang melakukan testing terhadap aplikasi yang dibuat. Kemudian yang keempat adalah testing dan debugging. Ini adalah aktivitas yang berbeda, ya. Tetapi debugging harus diakomodasikan pada setiap strategi testing. Jadi ada dua kegiatan yang berbeda. Kegiatan yang pertama adalah testing, yang kedua adalah debugging. Jadi nanti ketika kalian membuat sebuah program, itu pasti ada namanya debugging, ada namanya testing. Perbedaannya adalah kalau untuk debugging itu nanti dia akan mencari kesalahan kemudian dilakukan perbaikan. Walaupun juga di dalam testing itu juga akan melakukan mencari kesalahan kemudian melakukan perbaikan, cuma beda pada levelnya. Kalau debugging itu sudah ketahuan errornya dulu di mana, ya. Ketika level modul ini biasanya itu sudah terjadi error, terjadi masalah, maka dilakukan debugging. Gitu. Nah, secara strategi pengujian dari perangkat lunak, ini ada beberapa blok sistemnya ya. Jadi unit testing, kemudian integration testing, kemudian ada validation testing dan system testing. Jadi blok-blok testing ini akan dilalui ketika melakukan pengujian perangkat lunak. Nah, unit testing itu per modul, ya, per modul yang dibuat sama yang sebelumnya. Kemudian integration testing, nah, ini dari tiap-tiap modul yang dibuat, kemudian dilakukan integrasi dengan modul yang lain. Nah, integrasinya itu sudah sesuai apa belum. Kemudian dilakukan validasi. Validasi ini validasi data. Sesuai enggak data yang diterima di dalam sistem, ya. Sistem terima enggak misalnya ada sebuah form. Ya, form ini dia akan menyimpan misalnya alamat email, ya. Ketika alamat email itu sudah diinput dengan alamat yang salah, bisa diterima oleh sistem apa enggak, ada validasinya apa tidak. Tuh, misalnya form login juga, form login ada validasinya. Nanti ketika dilakukan input username dan password, ya, misalnya username passwordnya salah, ada validasinya apa enggak. Nah, ini masuk ke dalam tahapan validasi testing. Kemudian secara keseluruhan sistem testing. Nah, sistem testing ini setelah unit-unit yang sebelumnya sudah dilalui, ini sistem secara keseluruhan. Sistem secara keseluruhan itu sudah terakomodasi belum sesuai dengan analisa dari perancangan sistem awal. Jadi sistem ini digunakan untuk apa, kemudian sudah sesuai belum dengan kebutuhan. Nah, ini kita lihat. Jadi unit testing ini adalah pengujian kelompok individual, ya, atau kelompok tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi per masing-masing modul, ya. Kalau menggunakan prosedural ataupun OOP, ya, itu nanti per masing-masing modul, per masing-masing fungsi dilakukan pengetesan. Kemudian integrasi testing ini pengujian terhadap koleksi dan komponen-komponen yang bekerja bersama. Ini koleksi dari unit-unit yang sudah dibuat. Kemudian validation testing ini pengujian aplikasi terhadap kebutuhan pengguna. Makanya saya tadi sudah contohkan validasi testing ketika misalnya ada form login.
atau form inputan pendaftaran misalnya, itu udah sesuai dengan kebutuhan pengguna belum? Kalau misalnya inputnya salah, username password salah, itu muncul validasinya apa? Kemudian sistem testing, ini pengujian aplikasi secara keseluruhan. Jadi aplikasi yang sudah jadi secara keseluruhan sudah sesuai atau belum dengan analisa kebutuhan akan sistem saat desain awal, perencanaan. Kemudian di dalam pengujian ini ada beberapa metode. Ya, ada 2 metode, yaitu white box method dan black box method. Jadi ada metode pengujian. Pengujian yang dilakukan ini ada white box, ya, white box dan juga black box testing. Ada strateginya, strategi untuk melakukan testing. Ini ada beberapa macam. Kita bahas satu-satu. White box testing ini adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perencanaan atau perancangan menggunakan struktur kontrol dan desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Secara mudahnya, proses pengujian menggunakan white box testing ini adalah pengujian yang secara langsung ya, terhadap modul-modul ataupun fungsi-fungsi yang dibuat di dalam program. Nah, alasan pengujian menggunakan white box testing ini adalah adanya kesalahan logik atau asumsi yang tidak tepat pada setiap kemungkinan eksekusi. Jadi ketika membuat sebuah modul, sebuah prosedur atau sebuah fungsi itu tidak sesuai dengan logiknya. Ada kesalahan, misalnya kesalahan akan tipe data, kemudian kesalahan misalnya pembuatan variabel. Nah, itu secara logik harus dites untuk white box-nya. Ada kemungkinan alur program yang tidak tereksekusi. Ini white box testing alasannya juga. Ada kemungkinan kesalahan tipografi. Jadi bisa juga ketika programmer itu melakukan pengetikan kode program itu salah. Salah ketika ada percabangan, ada looping gitu. Itu kesalahan itu bisa terjadi. Nah, ini white box testing. Jadi kalau white box testing itu lebih kepada unit masing-masing. Nah, ini di sini. Unit testing ini. Ini lebih kepada unit testing ini dia menggunakan metode white box. Jadi di tiap-tiap modul, tiap-tiap prosedur itu langsung dilakukan pengujian. Kelebihan akan white box testing ini, kelebihannya pertama kesalahan logika. Kesalahan logika itu bisa langsung terdeteksi. Misalnya digunakan sintak if dan pengulangan. Jadi white box testing ini akan mendeteksi kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan dan mendeteksi kepada proses pengulangan akan berhenti. Jadi ketika kesalahan logika, apakah itu if, apakah itu looping, ya, itu di dalam white box testing ini akan langsung terdeteksi atau akan mendeteksi. Nah, white box testing ini akan selesai ketika terdeteksi ya pengulangan, ya sudah mendeteksi kesalahan, ya udah selesai. Kemudian yang kedua, ketidaksesuaian asumsi. Jadi
ketika programmer ini membuat sebuah fungsi, biasanya ada asumsi-asumsi. Asumsinya misalnya menampilkan sesuatu yang tidak sesuai, ya, tidak sesuai kenyataan. Harusnya username password, tapi ada alamat email. Atau misalnya harusnya misalnya kolom agama itu kurang, atau misalnya jenis kelamin dan sebagainya. Kesalahan ketik, ya kesalahan ketik ini bisa juga terjadi akibat misalnya kelelahan dari si programmer, ya harusnya udah tidur tapi nggak tidur karena buat program, nah salah ketik program, salah ketik karena case sensitif juga bisa terjadi. Jadi di beberapa program itu mendeteksi adanya case sensitif, jadi huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Nah, kelemahan dari whitebox testing, ini ada beberapa kelemahan. Untuk perangkat lunak yang tergolong besar, whitebox testing dianggap sebagai strategi yang tergolong boros. Borosnya kenapa? Karena setiap kali modul kemudian fungsi itu dilakukan testing terus, testing. Karena akan melibatkan sumber daya yang besar untuk melakukan. Belum selesai program udah dilakukan testing. Lanjut. Black box testing ini menurut Sukamto dan Salahuddin ini adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional. Secara fungsional. Tanpa menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi. Ya, spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Nah, ini menurut Sukamto juga kelebihan dari ini black box. Nah, yang kedua adalah black box testing. Tadi udah white box testing. Jadi black box testing itu adalah menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsionalnya tanpa menguji perangkat lunak dari spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Jadi ini ketika black box testing ini dilakukan itu dia hanya menguji pada fungsinya. Dari sisi fungsi si aplikasi ini udah terpenuhi apa belum gitu. Jadi kalau udah terpenuhi ya udah selesai. Kemudian kelebihan dari black box testing adalah dapat memilih subset atau subtest secara efektif dan efisien. Kemudian dapat menemukan cacat dari aplikasi, dari software. Kemudian memaksimalkan testing investment. Jadi investasi di dalam pengujian itu dimaksimalkan. Kelemahannya, tester tidak pernah yakin apakah perangkat lunak tersebut benar-benar lulus uji. Ya, karena biasanya yang dites ya hanya bagian-bagian tertentu aja. Nah, perbedaan antara white box dan black box testing. Kalau white box ini secara struktural. Ya, white box itu struktural. Struktural itu berarti di alur program. Ya, alur program yang harus dilakukan testing. Ya, dilakukan oleh penguji yang mengetahui tentang QC. Nah, jadi white box testing ini dilakukan oleh penguji yang tahu QC-nya.
Ya, QC udah tahu. Kemudian melakukan testing pada software atau aplikasi menyangkut security, performance program, meliputi test code, kemudian desain, ya, desain dan juga security. Juga ada flow dan software file. Kemudian dilakukan seiring dengan tahapan pengembangan software atau pada tahap testing. Jadi ini perbedaan dari white box testing dan black box testing. Kalau black box testing ini secara fungsional ya, secara fungsional dilakukan secara fungsional, jadi dilakukan oleh penguji independen. Biasanya dilakukan oleh pengujian independen. Kemudian yang kedua, melakukan pengujian berdasarkan apa yang dilihat. Hanya fokus terhadap fungsi dan output. Ya, pengujian lebih ditujukan pada desain software sesuai standar dan reaksi apabila terdapat celah atau bug pada program aplikasi tadi. Dilakukan setelah white box testing. Jadi untuk black box testing ini pasti dilakukan setelah white box testing dilakukan. Ya. Jadi pasti ketika melakukan black box testing ini sudah lolos uji dari white box testing. Nah, contoh pengujian dari black box testing. Jadi si penguji itu ketika mau melakukan pengujian sebuah aplikasi, dia akan melihat ya, desain ataupun antarmuka yang sudah dilihat, yang dihadapi, kemudian dilakukan pengujian. Misalnya di sini ada aplikasi perpustakaan untuk form login. Ya, dilakukan pengujian, misalnya tanpa diisi username dan password, bisa nggak login? Bisa nggak login? Kemudian tanpa username, kemudian diisi passwordnya, dilakukan pengujian, login lagi. Kemudian misalnya username diisi, passwordnya nggak diisi, itu bisa login apa enggak? Atau misalnya diisi angka semua, nah, bisa login apa enggak? Ketika melakukan pengujian black box testing, nanti si penguji akan membuat nih tabel-tabel untuk pengujian yang dilakukan. Nah, jadi ketika melakukan pengujian dibuat tabel dulu skenario apa aja yang akan dilakukan, skenario pengujiannya apa. Kemudian ada test case-nya. Test case-nya apa? Kemudian hasil yang diharapkan. Kemudian hasil pengujian. Ini hasil pengujian lewat PC sama HP juga bisa dibuat. Kemudian kesimpulannya apa? Nah, contoh yang tadi saya berikan, misalnya yang pertama, mengetikkan username dan password tidak diisi. Kemudian klik tombol masuk. Jadi username diisi, misalnya menggunakan test case-nya admin, passwordnya dikosongin. Nah, hasil yang diharapkan sistem menolak, lalu muncul pesan, periksa username dan password Anda. Muncul enggak? Nah, dari hasil yang diharapkan ini, ketika login test case ini, admin dan password kosong, di laptop atau di PC, oh muncul, berarti sesuai harapan. Harapannya ini. Kemudian misalnya dilakukan pengujian lewat handphone. Nah, dilakukan handphone sama test case-nya.
username diisi, password dikosongin. Kemudian sama ternyata memunculkan ini sistem periksa username dan password muncul. Berarti sesuai dengan harapan. Maka kesimpulannya valid. Kemudian tes case yang kedua. Jadi skenario yang kedua mengetikkan username. Ya, mengetikkan username tidak diisi. Ya, jadi di username tidak diisi dan password juga diisi, kemudian klik tombol masuk. Jadi passwordnya sekarang kebalikan, username diisi, username kosong, passwordnya isi. Oke, jadi di tes yang kedua itu mengetikkan username, ya, username tidak diisi, password diisi, kemudian klik tombol masuk. Nah, harapannya adalah ini, sistem menolak. Kemudian di HP dan di PC bagaimana? Sesuai harapan apa enggak? Sesuai harapan apa enggak? Valid. Nah, kalau sesuai valid, kalau tidak sesuai ya tidak valid berarti. Kemudian case yang ketiga adalah memasukkan username admin atau benar, kemudian passwordnya salah. Nah, kalau passwordnya salah, ini periksa username dan password Anda lagi masih. Harapannya sesuai enggak? Nah, kalau sesuai valid. Kemudian yang keempat, ini mengetikkan username dan password yang benar. Nah, kalau case yang keempat, login berhasil, akan muncul halaman home. Nah, kalau di sini di handphone, kemudian di PC juga valid muncul, ya sesuai harapan, ya tinggal valid. Nah, itu tadi adalah testing. Jadi tahapan yang dilakukan di analisa perancangan sistem. Setelah analisa, kemudian desain, kemudian implementasi dengan membuat kode program, ya. Kemudian dilakukan pengujian. Nah, setelah pengujian maka dilakukan pemeliharaan sistem. Ya. Karena sistem berarti sudah digunakan atau sudah diinstal, sudah diimplementasikan di klien. Nah, untuk pemeliharaan sistem ini perlu dilakukan karena beberapa hal. Jadi ketika melakukan pemeliharaan sistem, yang pertama sistem memiliki kesalahan yang dulunya belum terdeteksi. Bisa jadi ketika membuat sebuah sistem, ya, ketika sudah dilakukan implementasi, itu terdeteksi kesalahan. Waktu pengujian, ya, waktu testing itu tidak terdeteksi, jadi lolos saja. Nah, ini bisa terjadi. Ya, jadi kesalahan-kesalahan tadi perlu diperbaiki, ya, pemeliharaan. Kemudian yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru, ya, dari para pemakai. Misalnya sistemnya udah diinstal, udah jalan, kemudian pemakai ini meminta ataupun butuh, ya, penambahan akan kualitas dari sebuah sistem. Bisa aja terjadi. Nah, ini masuk ke pemeliharaan. Kemudian yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan atau perubahan bisnis. Contoh kayak saat ini, semua sistemnya adalah sebelumnya offline. Kemudian karena ada PSBB, karena ada wabah, semua sistem harus online. Nah, itu harus ada pemeliharaan, harus ada perubahan. Nah, ini ada perubahan sistem bisnis, perubahan lingkungan. Contoh kita aja ketika belajar saat ini kan,
itu menggunakan sistem online, ya. Sistem online. Jadi ada perubahan lingkungan. Kemudian yang keempat, karena diperlukan ya peningkatan akan sistem. Sistem perlu ditingkatkan, maka harus ada pemeliharaan. Nah, jenis-jenis dari pemeliharaan sistem ini ada beberapa jenis, ya. Pemeliharaan digolongkan ke dalam 4 jenis. Ya. Yang pertama adalah pemeliharaan korelatif. Ya, pemeliharaan korelatif, yaitu pemeliharaan ya pada bagian pemeliharaan sistem yang tidak begitu tinggi nilainya dan lebih membebani, karena pemeliharaan ini mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada sistem berjalan. Jadi korektif ya. Jadi korektif itu karena ada kesalahan-kesalahan yang tinggi dari sistem, maka dilakukan koreksi. Kemudian pemeliharaan adaptif. Adaptif ini untuk menyesuaikan perubahan dari lingkungan data dan pemrosesan dalam memenuhi proses pemakai baru. Kemudian pemeliharaan yang ketiga adalah penyempurnaan. Ini menyempurnakan cara kerja atau maintainabilitas atau kemampuan untuk dipelihara. Jadi ada perlu pemeliharaan, penyempurnaan. Kemudian yang keempat adalah preventif. Nah, ini pemeliharaan preventif terjadi atas inspeksi periodik atau juga pemeriksaan secara berkala untuk mengungkap dan mengantisipasi permasalahan. Preventif ini misalnya dibuat backup system. Ya, misalnya dibuat backup system secara preventif. Ya. Kemudian dilakukan penyimpanan, ya, perubahan penyimpanan dan sebagainya secara preventif. Misalnya ditambah servernya, itu bisa juga. Nah, contoh pemeliharaan sistem. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama, dicek dari spesifikasi hardware. Nah, spesifikasi hardware ini nanti juga berhubungan dengan hardware untuk server, hardware untuk klien. Nah, hardware server dan klien. Misalnya untuk server, CPU-nya prosesor Core 2 Duo, RAM-nya 4 GB, hard disk 500, mouse, keyboard, kemudian ada monitor, ada koneksi internet. Gitu. Kemudian untuk kliennya, misalnya menggunakan Pentium 4, RAM-nya 1 GB masih cukup, gitu kan. Kemudian menggunakan hard disk yang 20 GB, gitu kan, bisa. Dan koneksi internet, monitor standar. Ini contoh pemeliharaan sistem. Kemudian ada spesifikasi software. Spesifikasi softwarenya apa aja yang digunakan. Misalnya untuk server. Untuk server itu menggunakan sistem operasi Microsoft Windows misalnya, atau Linux bisa. Linux juga ada beberapa varian. Ada Ubuntu, ada Fedora, ada Red Hat, dan sebagainya. Kemudian ada aplikasi bundle untuk website, misalnya XMPP, atau WAM Server, atau PHP to Type. Kemudian juga ada komponen yang lain, misalnya ini aplikasi Apache Server versi berapa, ini versi 2. Kemudian PHP-nya versi berapa, itu perlu dimunculkan.
Kemudian MySQL-nya versi berapa, PHP-admin menggunakan versi berapa. Kemudian aplikasi web, ya, menggunakan Mozilla Firefox atau Opera atau Safari atau Google Chrome. Kemudian di sisi klien, misalnya di sisi klien itu menggunakan sistem operasi apa yang digunakan? Ya, bisa menggunakan Windows atau Linux. Kemudian aplikasi untuk mengakses aplikasi, ya, untuk mengakses sistem menggunakan aplikasi apa? Misalnya menggunakan browsernya yang terbaru atau versi berapa aja. Oke, itu aja untuk testing dan juga pemeliharaan sistem. Selanjutnya nanti kita diskusikan di grup WhatsApp ya. Kemudian jangan lupa untuk tugas. Tugasnya adalah segera diselesaikan untuk persiapan presentasi. Nah, untuk teknis presentasinya nanti kita bahas di grup. Oke, hari ini saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.